Bilang sama Mas tadi bahwa bioskop online itu berusaha untuk menghadirkan film-film yang menghibur, berkualitas, memberikan perspektif baru, terutama film-film Indonesia. Jadi komitmen ini terus kita jaga sejak pertama kali berdiri, gitu ya. Selain juga akses yang mudah, gitu. Jadi memang dari dulu tuh saya tuh kalau ditanya hobi harus saya bilang jawabannya bisa panjang banget karena hobi saya tuh yang paling mendasar tuh dalam nonton film gitu selain sholat dan mengaji. Jadi nonton film tuh udah jadi sesuatu yang saya geluti sejak dari kecil gitu. Kemudian saya juga selalu tertarik nonton film Indonesia dan dari dulu tuh permasalahan saya orang sekarang tinggal di Jakarta tapi aslinya dari Medan gitu. Jadi kalau sekitar kita sekarang tuh di masa menurut saya tuh demokratisasi konten gitu. Semua orang bisa menonton apa saja dengan banyak banget pilihan gitu, sesuatu yang dulu tuh nggak terjadi gitu. Tidak tersekat Mas. Sekitar 10-15 tahun lalu tuh nonton film itu bisa dibilang masih semacam privilege gitu. Jadi nonton film di bioskop itu nggak semua orang bisa karena bioskop dulu hanya terpusat di kota-kota besar gitu ya. Kemudian akses untuk menonton ulang setelah di bioskop belum tentu ada lagi gitu. Nah, biasanya kalau dulu saya rajin nonton film, pemutaran film di festival dan lain-lain, tapi itu nggak sering juga. Nah, dari situ ketika saya masuk ke bioskop online, saya melihat ini adalah platform yang bagus bukan hanya buat penonton Indonesia tapi juga buat pembuat film di Indonesia juga, karena jadinya semakin banyak cara untuk mengakses film dan diakses filmnya. Nah, ketika saya tahu pesantren mau ditayangkan gitu ya, saya udah tahu Mas Salahuddin dari karyanya sebelumnya Negeri di Bawah Kabut dan saya juga sama-sama kampus gitu ya. Jadi saya nungguin banget pesantren diputar gitu. Dari bahkan kabar pesantren itu dari 2019 gitu ya, itu 4 tahun yang lalu gitu. Dan saya tahu perjalanannya diputar di Madani, di festival di luar negeri gitu, tahu dan ngikutin gitu. Tapi itu permasalahan utama di Indonesia ini akses nonton. Akses nonton saya harus ngejar, malah saya waktu pas diputar di Madani barengan di Jav juga gitu. Jadi kayak semua orang harus milih gitu. Sedangkan kalau kita mau ya pada saat itu harus memilih gitu kan, saya mendapatkan kesempatan itu, kemudian saya sempat mendengar mau masuk bioskop dan dari situ saya juga didukung oleh Abu Ajeng sebagai presidennya bioskop online. Kita merasa film pesantren sangat layak untuk ditonton lebih banyak lagi orang gitu. Jadi kita berusaha, saya approach Mas Salahuddin kemudian untuk memasukkan pesantren di bioskop online. Kenapa menurut saya penting banget nonton pesantren itu, karena nih ketika saya pertama kesempatan itu saya akhirnya nonton di bioskop pas penayangan terbatasnya, itu benar-benar pesantren itu benar-benar menghibur gitu ya. Jadi bukan hanya pesannya saja gitu, dan banyak
saya bukan anak pesantren jelas ya, tapi saya melihat bahwa hidup yang mereka alami ini sangat menarik dan ternyata jauh dari stigma-stigma yang ada di sebelumnya. Tapi beda, ada saya paling kecil mondok sih sekarang. Di mana? Di Medan. Beda. Nah, tapi setelah melihat mereka, setelah melihat kehidupan orang-orang di pesantren, terutama di pemikiran-pemikirannya, setelah menonton film pesantren, saya juga merasa ini sesuatu yang mesti kita bagikan, mesti dilihat lebih banyak orang gitu, bukan hanya untuk mengatakan stigma, tapi juga sebagai representasi pesantren yang menarik gitu. Itu sih. Jadi saya nyari izin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la ilaha illallah. Insyaallah. Senang melihat filmnya, masya Allah, melihat perjuangan santri-santri dalam menjalani kesehariannya. Ada adegan yang kayak kalau tidur di keramik keras itu, masya Allah, itu kalau yang pernah mesti ngantuk di tingkat tertinggi itu baru bisa ketiduran di situ ya. Kalau nggak ngantuk-ngantuk banget tuh nggak bisa. Ngantuk-ngantuk banget tuh enggak ya, tapi itu masya Allah. Tapi uniknya kayak gitu ya, fitrahnya anak-anak itu karena belum ada ilah, belum sayang Allah gitu ya. Mereka mau sepahit apapun belajarnya, secapek apapun, terlihat seperti bahagia aja gitu di jalan ini. Yang udah dewasa kadang kalau mau jujur lebih sulit bahagia dibanding mereka. Padahal uangnya banyak kan yang dewasa gitu ya. Anak-anak sama orang dewasa uangnya banyak kan siapa? Dan dewasa, kecuali mungkin tani cimpung kan ya. Dan ilmu banyakkan orang dewasa daripada yang muda, daripada yang anak-anak. Tapi tetap lebih sulit bahagia yang dewasa dan anak. Di situ mengingatkan bahwa senang anak muda belajar agama dengan cita-cita mereka masing-masing, diberikan juga tadi dipaparkan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi dakwah dan yang lain-lain. Tapi keren lah, mengingat Yastrib sebelum menjadi Madinah itu dibuka hanya dengan 6 orang pemuda. Ini ada segini banyak, 2000 santri yang belajar agama. Indonesia bisa jadi baik gara-gara kalian ini. Bismillah, insyaallah. Dan yang paling penting, insyaallah, di mana dakwahnya di situ selalu melihat dengan sudut pandang maslahat, kebaikan, cinta dan kasih sayang. Ini untuk selalu mengajak melihat semuanya itu pakai kacamata cinta, kasih sayang, kebaikan. Kadang-kadang kalau orang terlalu fokusnya bicara mana boleh, mana tidak, mana halal, mana haram. Fikih bagus, fikih penting, tapi ingat selalu di atas fikih itu ada yang namanya takwa. Selalu ada yang namanya takwa. Kalau sudah pakai kacamata takwa, pertanyaannya bukan boleh atau tidak, halal haram lagi, tapi mana yang Allah suka. Ya, kami sudah lihat sesuatu, silakan selangi dulu, tabayun dulu dia. Yang mana yang akhirnya bisa kita perbuat untuk membuat kita semua tambah dicintai Allah. Maka semuanya pasti Allah. Masya Allah.